Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kita semua, sahabat PKS TV Jawa Barat. Alhamdulillah senang sekali saya Ahyana hadir di edisi perdana podcast kita berkaitan dengan kebugaran dan olahraga. Ya, insya Allah karena ini edisi pertama, kita akan berbincang-bincang dengan yang punya program itu sendiri, insya Allah. Baik, gimana kabarnya? Gimana kabar resolusi sahabat-sahabat semua? Alhamdulillah. Resolusi masih terjaga. Ya. Tahun baru sudah lewat memang, ya. Tapi kita masih ada di awal tahun baru ini. Setidaknya resolusi itu harus tetap kita pertahankan. Nah, untuk berbicara tentang bagaimana cara mempertahankan resolusi yang sudah kita buat, setidaknya menginjak tahun 2020 ini, kita akan diskusi panjang kali lebar kali tinggi ya kalau bisa tentang tahun baru habit baru. Waduh, ya tentunya seru sahabat-sahabat di rumah gitu ya. Bikin resolusi atau bikin rencana tahun 2026 kita mau ngapain ya. Kita mau ini, kita mau itu, bla 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 bla, termasuk mungkin dari sisi kesehatan dan sisi olahraga. Nah, sekarang banyak menjamur tuh olahraga ya, baik itu dadakan maupun apa, tapi bagaimana caranya kita bisa konsisten untuk melakukan perbaikan diri, karena perbaikan itu tidak bisa instan ya. Perbaikan itu tidak bisa serta-merta hadir dalam diri kita, tapi perlu konsistensi dari kita semua. Dan insya Allah karena tema kita tema spesial di edisi perdana Binapora Jawa Barat, kita kedatangan dua narasumber yang luar biasa dengan kapasitas dan sertifikatnya masing-masing. Ya, kita perkenalkan dulu ya, sebagai tuan rumah kita. Nah, ini ada Coach Yoyo. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Coach ya? Sehat. Kalau dulu kita panggil Dan Mas, karena beliau ada di Binapora sekarang sebagai ketua bidang Binapora, kita sebut dengan panggilan Coach Yoyo Suitahandoyo. Dan nanti beliau akan berbicara tentang apa sih itu Binapora dan sebagainya, terus programnya seperti apa. Nah, kita dengarkan nanti ya. Kemudian ada Dokter Neng, di samping Coach Yoyo ada Dokter Neng. Saya panggilnya Coach Neng atau Dokter aja? Dokter Neng. Dokter Neng ya. Nama lengkapnya Dokter Neng Widaningsih Iriani. Diploma Cipta. Apa di Cipta nih? CITA, Confederation International Beauty Therapy and Cosmetology. Oh, Banyak banget saya nggak bisa ngomong. Dia juga bersertifikat ISO K ya. Iya. K-nya itu apa? Klinis. Baik, Masya Allah. Nah, rasanya sudah tidak sabar lagi untuk ngobrol-ngobrol tentang kesehatan, tentang kebugaran dan tentang olahraga bersama dua narasumber kita yang Insya Allah punya kapasitasnya mumpuni di bidangnya masing-masing. Baik, jangan lupa ngopi-ngopi ya di rumahnya. Jadi silakan mencerah dengan sebaik-baiknya. Silakan juga, karena ini walaupun kita berseringan mungkin, tapi Insya Allah isinya daging semua. Amin. Ya. Nah, ya kapan lagi kita ngobrol kayak gini khusus ya? Walaupun mungkin rekan-rekan atau sahabat-sahabat PKS TV Jawa Barat di rumah pengen bertanya langsung, tapi mudah-mudahan tercover nanti pertanyaannya. Saya sudah bikin 20 pertanyaan untuk masing-masing narasumber kita. Entah waktunya cukup atau tidak. Baik, kita langsung ke Coach dulu ya. Iya. Coach, ini kan tahun baru nggak lewat ya? Lewat Februari. Coach, kalau boleh tahu, olahraga yang sering dilakukan olahraga apa, Coach? Saya? Apa ya? Terima kasih Coach Yana, Dr. Anang ya. Olahraga saya itu tidak spesifik, tapi saya rutin di olahraga lari.
terus olahraga beban sekarang. Iya. Oh, bebannya. Nah, Beban kehidupan itu. beban kehidupan dan beban tempel dan Iya. saya lagi fokus di pinggang ke bawah, kekuatan kaki karena ada beberapa trauma di sini yang perlu saya selesaikan, trauma otot dan lain-lain, termasuk otot trauma pinggang. Nah, saya mencoba terapi dengan olahraga untuk memfokuskan situ. Lari juga walaupun belum sampai ke maraton, tapi ke depan insya Allah moga-moga bisa sampai maraton. Amin. Tapi ada menyarankan nanti oleh Dokter Neng memberi masukan saya untuk usia 5-7 tahun itu jangan olahraga aerobik kardio, tapi lebih ke arah olahraga beban. Tapi ada yang bilang dikomunikasi Pak, ya udah nanti biar dijelaskan Dokter Neng apa gitu Pak, enak gitu. Ya. Coach, ini kan ada bidang baru nih di PKS-nya, Binapora. Ya. Apa itu Binapora, Coach? Jadi saya melihat satu semangat yang positif dari PKS. PKS karena membentuk bidang khusus namanya bidang olahraga dan kebugaran, bidang pora olahraga. Kalau di partai-partai lainnya nggak ada sepertinya ya. Isi PKS ngurus. Iya. Gitu. Nah, saya mungkin sebenarnya seperti itu, tapi saya melihat di PKS saja bahwa ternyata yang kita garap itu tidak hanya politik saya, Bu, datanya, tapi juga di situ ada olahraga, di situ ada kerelawanan, di situ ada bidang perempuan, ada buruh, ada juga ada tani dan nelayan. Wah, itu menarik. Ternyata partai politik tidak hanya pendekatan di sisi politik saya, tapi seluruh bidang kebudayaan ada, bidang kehidupan ada di sini gitu. Ada di sini menarik, termasuk bidang olahraga. Maka kemudian ada bidang para saya terlihat semakin muda, merasa semakin muda, semangat yang muda. Itu menarik. Baik. Jadi Binapora itu bidang olahraga, pembinaan pengembangan olahraga. apa yang dibina dan dikembangkan oleh Ya, ada dua pendekatan yang program dari pusat. Yang pertama adalah meningkatkan kebugaran kader. Yang kedua membudayakan olahraga. Jadi memasyarakatkan olahraga di masyarakat, olahraga apapun. Jadi kebutuhannya adalah di intra kader partai sendiri dan kemudian juga eksternal di masyarakat umum. Itu. Ini penting saya kira karena apa? Setelah kader ini bugar, sehat dan bugar, dia kan perlu mengabdi ke masyarakat. Dengan modal kebugaran yang ada, pengabdian ke masyarakat itu semakin bagus, semakin efektif, semakin besar, semakin luas. Nah, ini menjadi penting. Nah, ini perhatian dari partai terhadap masyarakat Indonesia. Jadi ada kasus-kasus tertentu ya sehingga kenapa PKS akhirnya intens untuk bikin Binapora gitu ya. Atau ada data atau apa tentang kebugaran kader selama ini? Ya memang ada beberapa kasus ya di kalangan internal kita. Salah satu misalnya tentang ada beberapa misalnya tentang banyak kader yang obesitas, kemudian saya ini obesitas, terus kemudian ada bisa lagi belajar ya. Ada kader yang mudah sakit, bahkan juga tidak sedikit kader yang meninggal di usia muda, sehingga usia 40-50 kan dia itu masih muda lah gitu. Tapi kalau usia 50 sampai ke sana memang wayahna lah gitu, ngantri untuk dipanggil Allah ya. Kalau saya 57 itu ngantri lah misalnya. Jadi kalau meninggalnya di usia 50 ke atas itu ya memang usianya seperti Rasulullah juga menyampaikan bahwa usia hidup umatnya itu sekitar 60-an ke sana gitu. Jadi ini menjadi perhatian partai di mana ayo kita bentuklah bidang pembinaan pengembangan olahraga, Binapora. Sebenarnya dari dulu udah ada ya Binapora ya, cuma sudah dalam struktur khusus mungkin ya, atau sudah ada di bawah bidang kepanduan. Dan waktu itu juga saya pernah juga di departemen olahraga juga, masih di bawah bidang kepanduan, dan sekarang
pemimpin melihat bahwa ada satu hal yang perlu diselesaikan di internal partai, di kader, dan satu hal lagi yang perlu dijadikan pengabdian kepada masyarakat. Makanya muncullah Bina Pora. Jadi satu sisi mengolah kader supaya bugar, sisi lain kita membantu pemerintah untuk memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Iya, masih relevan tema itu. Mengolahragakan masyarakat dan olahraga itu masih relevan karena apa? Untuk sebuah program pemerintah, apapun programnya, itu ternyata juga pemerintah itu ya sebagai pemangku kebijakan itu mendorong semua bidang ya. Tapi pada saat tingkat pelaksanaannya tidak hanya institusi pemerintah saja yang jalan, tapi juga masyarakat. Makanya kemudian peran-peran masyarakat itu didorong untuk mengikuti program pemerintah. Apakah itu program keluarga berencana, apakah itu program ekonomi, atau apa program kesehatan masyarakat dan segala macam. Makanya kemudian di Kemenpora itu kan ada 3 organisasi, ada KONI, ada KORMI, dan ada OI itu oleh Indonesia. Itu KORMI, dan masing-masing punya, kalau KONI olahraga prestasi, kalau KORMI ada olahraga masyarakat. Dan pada saat kita bicara olahraga masyarakat itu siapa saja yang komponen di masyarakat itu harus membantu program pemerintah untuk memasyarakatkan olahraga dan mengolahraga masyarakat. Iya. Wah, luar biasa ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Coach Yoyo. Nanti kita lebih dalam lagi ya. Sekarang kita mau sapa dulu nih Dokter Neng ya. Sehat Dokter Neng ya. Sehat terus beliau. Olahraga kalau boleh dong. Olahraganya kombinasi. Jadi sama ya, ada kardio, paling seringnya lari, kadang sepeda sama berenang. Iya. Itu kardio. Gimana mengkombinasikannya? Kombinasinya satu lagi dengan strength training. Jadi bebannya bisa dengan beban tubuh atau dengan dumbbell. Nah, dokter tadi apa? Renang, sepeda, lari. Nah itu gimana? Dalam satu pekan itu satu waktu semua dilakukan atau? Jadi paling 3 sampai 5 kali sepekan. Dalam sepekan. Ya. Pilihan olahraganya? Kardio yang itu, kemudian nanti 2 sampai 3 kalinya tadi strength training, latihan kekuatan. Iya. Gitu. Bisa weight training dengan beban sendiri atau bisa pakai dumbbell. Jadi itu dikombinasikan. Iya. Baik, Dok, ini kan teman-teman di rumah kan dimanapun berada kan sudah setiap akhir tahun dan menjelang awal tahun itu kan sudah bikin resolusi ya. Iya. Resolusi entahlah resolusi apa namanya, resolusi pengen lebih baik lah intinya. Pengen lebih baik dari tahun sebelumnya kan. Iya. Nah seringkali resolusi itu hanya bisa dipertahankan di awal-awal tahun. Iya. Atau mungkin kita bisa sebagian orang ya. Justru kita ingin bantu sebagian orang agar ini ya sebagian besar mungkin. Jadi apa namanya kita ingin bahas fenomena false hope syndrome ya, atau apa ya, kita terlalu berekspektasi tinggi terhadap apa yang perubahan-perubahan yang kita inginkan, pengennya instan gitu. Nah, apa sih sekarang FOMO kali ya? Iya. Fear of missing out ya. Dia nggak mau ketinggalan nih, ada lari, kayaknya lari. Ada sekarang apa namanya lagi booming. Sebelumnya sepeda, terus kemudian lari. Di bela-belain kan belum sepeda. Saya termasuk. Terus sekarang pedal ya, padel. Istilahnya padel. Nggak tahu bacanya padel atau pedal. Nah, Dok, menanggapi apa namanya situasi atau sikap seperti itu gimana nih? Yang pertama, resolusi itu harus diapresiasi. Karena berarti kan sudah ada kesadaran. Ya, betul. Ya kan, bahwa saya tuh kayaknya kurang olahraga. Jadi tahun ini mau olahraga gitu ya. Terus atau misalnya mau mengurangi berat badan, ya. Saya mau coba memperbaiki pola makan. Nah itu kan berarti sudah ada kesadaran, dan itu memang sesuatu yang sangat penting gitu, karena ketika kita akan melanjutkan ke langkah selanjutnya, itu kalau nggak ada kesadaran itu akan lebih mudah berhenti di tengah jalan. Saya disuruh nih sama orang tua gitu ya, atau sama
calon istri misalnya gitu ya, mau nikah misalnya gitu ya. Tapi kalau kemudian ini dari kesadaran diri sendiri itu sudah bagus. Yang berikutnya adalah kita perlu ilmu. Karena dari ilmu itulah kita memahami kenapa saya harus melakukan ini. Gitu. Seperti tadi misalnya kan kita bingung nih kalau orang olahraga, Dok, seperti tadi ditanyakan ya sama dan Yoyok atau Coach Yoyok nih sekarang. Dua-duanya sama ya. Tampilannya mendukung komandan dan coach gitu ya. Jadi Coach Yoyok bilang, wah ini gimana nih gitu ya, usia segini baiknya lari kah atau strength training gitu ya, latihan beban gitu. Nah itu berdasarkan ilmu gitu ya. Ketika kita sudah tahu, banyak baca, nah itu akan lebih mudah kita menentukan. Yang ketiga, kita harus punya minimal mentor. Ya betul. Iya. Kalau nggak mentor, kita ikut komunitas. Karena dengan begitu, ya dengan begitu nih, kan sudah ada nih di PKS mungkin ya banyak komunitas-komunitas. Itu kita tinggal pegang satu, kemudian kita akan dapat bimbingan, dapat semangat, motivasi. Kita lagi males, tiba-tiba, ayo dong keluar gitu, keluar ya. Mana? Jadi kan semangat gitu ya seperti itu. Nah, yang terakhir adalah ini unik gitu. Saya ambil dari hadis Rasulullah, tapi sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Rasulullah bersabda bahwa Allah itu mencintai perbuatan amal yang sedikit-sedikit tapi konsisten. Itu adalah kunci. Kalau tadi kan mau ngegas nih, tiba-tiba lari maraton gitu ya. Padahal lari 1 jam juga gitu ya, belum pernah gitu. Wah itu bisa rontok gitu ya. Akhirnya kapok gitu kan. Jadi ada sedikit demi sedikit dan kemudian continue. Nanti ada ilmunya di dalam olahraga kesehatan, sedikit demi sedikit dan continue itu seperti apa? Oh iya. Tapi tuh kita pengen sehat, apakah kuncinya hanya olahraga saja atau ada yang lain yang harus diperhatikan gitu? Iya. Sebenarnya Kemenkes sudah mengeluarkan kata kunci yang mudah kita pegang. Jadi kalau mungkin orang-orang kesehatan, tenaga kesehatan, terus ibu-ibu yang di PKK, di Posyandu, Posbindu itu harusnya paham ini gitu ya, bahwa kita itu ada yang namanya cerdik menuju sehat itu. Cerdik itu C-nya itu cek kesehatan berkala. E-nya itu enyahkan asap rokok dan hal-hal berbahaya. R-nya itu rajin aktivitas dan latihan fisik. D-nya itu diet gizi seimbang. Ya. I-nya itu istirahat yang cukup, dan K-nya itu adalah kelola stres. Jadi ada 5 ya? Ada 6. Jadi 6 ini harus jalan ya? Harus jalan. Kalau salah satu macet gimana? Misal dia apa namanya tadi dietnya oke, tidurnya bagus, stres gitu. Atau nutrisinya kurang ya. Kita kan nggak sempurna gitu ya. Bukan makhluk sempurna gitu. Artinya 6 poin itu saling mendukung dan mengoptimalisasi. Mana yang harus dioptimalkan dok? Semuanya harus optimal. Yang harus 100% itu semuanya dari 6 itu. Iya, tapi artinya kalau kemudian kita tidak bisa, bukan berarti meninggalkan semuanya. Saya bisanya cuma olahraga, yang lainnya masih berantakan. It's okay, itu lebih baik daripada nggak semuanya. Oh, saya mah baru bisa berhenti merokok sama kemudian tadi misalnya tidur malamnya cukup, itu udah oke. Jadi memang harus diperhatikan ya antara keseimbangan fisik, asupan juga, tidur juga, stres. Mas pernah stres nggak mas? Pernah. Setiap orang pun mengalami stres dengan kadar masing-masing. Ya gimana tuh? Mungkin bisa berbagi gitu. Ada kaidah Jawa ya, filosofis Jawa yang selama ini diajarkan kepada saya gitu. Itu adalah semeleh. Apa itu? Semeleh itu tamakal. Jadi ada semua masanya semeleh. Iya, saya itu manusia, nggak mungkin sempurna, dan itu kerjaan saya, dan itu semeleh itu adalah
tawakal itu sendiri. Kita selalu serahkan semuanya kepada Allah. Dan bahasa kerennya Dan- nanti tulus kan. Pada saat itu kita kayak lahir jadi orang baru. Lahir jadi baru. Oh, udah jadi semangat. Oh ya, Bismillah. Dan di situ pada saat itu terjadi, itu pertolongan Allah datang. Pada saat semeleh, tawakal kita serahkan kepada Allah semuanya, pertolongan Allah datang. Menarik sih. Fresh. Nah gimana itu bisa ditularkan ke seluruh anggota kader simpatisan PKS gitu di Jawa Barat, mulai program-program Binaporanya gitu, Coach? Ya, kalau terkait dengan manajemen stres ini memang sifatnya membangun kesadaran dulu ya, kesadaran dulu bahwa mengelola stres itu ada beberapa tahapan, ada beberapa metodenya. Yeah. Satu. Tapi saya belum mendalami tentang ilmu. Tapi paling tidak bahwa dengan kesadaran diri bahwa ini masalah berat dan harus diselesaikan, dan ini adalah takdir Allah yang ada pada kita dan kita serahkan, kembalikan kepada Allah. Ya Allah, saya nerima, saya ikhlas ini terjadi kepada saya, dan saya minta tolong kepada ya Allah. Itu kan semelah, itu tidak tawakal. Nah, kesadaran ini harusnya menjadi modal dasar di setiap orang, karena semuanya pernah kita belajar dengan Islam, kita pernah, dan kemudian setelah itu ya ibadah kita jadi tenang, doa kita makin serius, fokus, kemudian juga kita jadi punya perencanaan untuk menyelesaikan masalah ini, dan kemudian pertolongan Allah datang dan mudah menjalankan itu semua. Jadi membangun kesadaran itu menjadi penting nih. Kesadaran tidak hanya mengelola stres, tapi kesadaran untuk olahraga, punya kehidupan yang sehat dan membangun kebugaran. Itu juga penting, karena ini misi dari Binapora adalah salah satunya adalah membangun kesadaran kader untuk hidup sehat dan bugar. Perlu stimulus kayaknya ya untuk membangun kesadaran itu. Stimulus yang tepat kayak gimana tuh? Saya kira stimulus yang tepat itu adalah, pertama adalah ya seperti ini kita diskusi ini, karena ada permasalahan dari kader yang bisa terjawab di sini. Pertama itu, yang kedua adalah membangun kader-kader yang punya aktivitas olahraga dan kemudian mengajak yang lain, termasuk juga di dunia sekarang kan ada misalnya psikologi mes psikologi ya, psikologi masa. Kalau seseorang itu olahraga kemudian ditampilkan medsos dan kemudian mengajak orang lain, wah asik juga nih bareng-bareng. Nah, disitulah Positif ya. positif. Jadi terbawa emosi itu asik dia. Kan sebelumnya kita di rumah kemudian ketemu orang dan olahraga bersama, dan kemudian disitulah ada interaksi, semua masalah jadi selesai. Pulang ke rumah ya ada masalah juga, tapi paling tidak ada tekanan mental, tekanan hidup di saat itu terselesaikan sebagian, dan sebagian diselesaikan besok. Olahraga itu juga mengurangi stres. Mengurangi stres. Kenapa bisa ngurangi stres? Iya, Ada karena hormon kan? ada. Sekali saya nih, Bu. Iya, ketika kita olahraga, ya ada minimal gitu ya, minimal 20 menit, kemudian intensitas sedang, itu akan mulai mengeluarkan hormon endorfin, serotonin, itu disebutnya hormon kebahagiaan. Bahkan kalau endorfin itu kan belakangnya itu fin-fin ya, jadi sama kayak morfin. Oh iya. Jadi itu hormon bahagia yang memang udah gratis Allah keluarkan ketika kita beraktivitas. Makanya tadi ya, interaksi, keluar, berbuat kebaikan, berdoa, itu ngeluarin semua hormon endorfin, serotonin itu. Termasuk olahraga. Iya, dan orang yang olahraga biasanya nggak gampang baperan, nggak gampang putus asa. Positive thinking ya. Positive thinking, masalah banyak, tapi ya kita jalani, kita kerjakan, kita selesaikan. Olahraga yang fin-fin itu olahraga yang sendiri dilakukan atau dengan komunitas atau dengan apa? Atau yang lebih baik yang mana sih, Dok? Itu tergantung sih preference orang, karena kan tipe-tipe orang ada yang memang senang olahraga sendiri, ada yang justru dengan bareng-bareng gitu ya. Intinya sih manusia itu makhluk sosial, tapi persentase sosialnya itu kan antara introvert dan extrovert berbeda gitu ya. Kalau introvert kan dia bisa bersosialisasi di komunitas dan lain-lain, tapi ngecas energinya itu balik ke rumah.
Jadi tetap dia harus punya base home untuk dia ngecas energinya itu di rumah sendirian. Otomatis orang yang introvert ya mungkin bisa di komunitas bisa, tapi dia juga lebih senang untuk misalnya lari sendirian gitu. Terus olahraga di rumah gitu ya. Barengan, kenapa? Yang ini bagus-bagus pakai. Kalau itu nggak pede. Sekarang kan gitu ya. Pakaiannya bagus-bagusan, foto terus pulang. Habis foto jajan gitu. Lihat sepatunya minder, sepatunya mahal itu 5 juta nih, bisa tuh 400.000. Sebenarnya sih berdasarkan fungsi harus. Iya. Fungsinya tercukupi ya udah. Fungsinya tercukupi, kemudian tepat sasaran gitu ya. Selesainya itu. Tapi seringkali di masyarakat atau di lingkungan kita lah ya, di komunitas olahraga gitu. Jadi kalau ada misalnya ya, karena saya sendiri sebenarnya sedang menggandrungi lari, bukan menggandrungi. Saya dari dulu lari sebenarnya. Iya, punya program. Program. Jadi lebih sehat ya punya program. Saya punya program. Saya menyenangi olahraga ini dari kecil loh. Hobi saya adalah membaca dan olahraga. Gitu. Saya ingin olahraga itu berdasarkan literasi. Jadi saya tuh dari kecil lari cepat ikut posting atau apa itu. Sampai 3 Jawa Barat ataupun Jawa Barat kalah. Waktu itu sering sprinter. Mungkin nggak akan segede gini bahannya. Ini badan sini sebenarnya saya naik turun ini. Nanti langsung aja. Siap-siap kampung. Ya sering kali gitu ya kalau kita lihat gitu. Belum apa-apa kita pengennya instan gitu, pengen saya ini olahraga tapi pengen nurunin berat badan gitu. Pengen turun cepat. Nah ini nggak turun-turun. Atau minggu lalu misalnya kita udah olahraga sekian, misalnya 4 kali olahraga, masing-masing olahraganya beban sekian, strength sekian atau cardio sekian. Nah, kemudian mau seminggu nggak olahraga karena aktivitasnya banyak gitu ya di kantor lah apa. Dan kemudian di minggu berikutnya mau olahraga, mandek lagi, malas lagi ya, kebentur lagi. Jadi seolah ada semacam kebosanan gitu. Iya. Nah, gimana gitu? Gue bosan aja. Olahraga tapi kok nggak turun berat badannya gitu. Olahraga tapi kok pegel-pegel gitu, kok capek-capek. Nah itu gimana? Jadi niat olahraga itu untuk sehat dulu. Karena kalau berat badan, saya sering nanya gitu ya ke pasien atau klien gitu ya yang ibu-ibu nih. Oh nggak turun-turun dia udah olahraga gitu ya, sebulan olahraga kayaknya nggak turun-turun. Saya bilang dulu waktu nikah beratnya berapa? Pernikahan udah berapa tahun? 25 tahun. Dulu beratnya waktu nikah berapa? 45. Saya kan? 25. Ini ibu-ibu kan, ibu biasanya lebih kecil, 45. Sekarang 80 gitu. Terus saya bilang mau turun dalam sebulan, sedangkan itu pernikahan aja udah 25 tahun. Jadi kadang harus sadar dulu bahwa itu prosesnya panjang. Itu yang tadi sampaikan coach ya, membangun mindset ya. Jadi kalau udah seperti itu kita mau yang instan tuh bahaya. Olahraga instan berlebihan itu juga bukan menyehatkan, malah jadi cedera. Ada efek nurunin daya tahan tubuh, bisa overtraining, bisa kelelahan, bisa membuat berbagai penyakit muncul justru, termasuk juga diet misalnya rendah kalori mau nurunin berat badan tapi ekstrim itu juga bahaya gitu. Jadi ada standarnya bagaimana sebenarnya kita memulai gitu. Nah kalau untuk olahraga nih, kalau kita dari nol benar-benar nol, itu yang pertama itu memang apalagi usianya sudah 30 tahun ke atas ya. Sebaiknya cek kesehatan dulu. Yang tadi saya sebutkan sehat itu ya. Mau olahraga tuh mau sehat, tapi kita cek dulu dasar kesehatan kita tuh ada di mana. Minimal banget tuh. Misalnya cek tekanan darah. Kemudian cek nadi kita. Itu setiap olahraga akan sebelumnya minimal. Jadi sebelum program dulu. Cek tekanan darah, terus cek
berat badan dan tinggi badan. Minimal itu aja. Kalaupun bagus sebenarnya, apalagi kalau udah usia 40 tahun ke atas ya, harus cek. Ya, kita harus cek gula darah puasa, cek profil lipid itu, kolesterol, trigliserida, HDL, LDL, termasuk juga cek jantung. Apalagi kalau mau lari, kita kan harus cek juga jantung kita tuh baik atau tidak. Nah, ketika kita sudah cek, baru tuh ada dasarnya. Misalnya nih, dari hasil tekanan darah normal. Ini contoh usia 30 tahun, tekanan darah normal, denyut nadinya oke lah sekitar 75. Berarti kan di bawah 100 sebenarnya sih yang optimal itu sekitar 60-70 ya. Itu yang bagus. Yang bagus. Nah, kalau orang yang bahkan kalau aktif bisa di bawah 60. Ya, jadi satu kali semenit itu denyut jantungnya sangat rendah karena jantungnya memompa dengan sangat efektif. Jadi nggak perlu, kalau orang yang nggak fit kan dia jantungnya ya berkembangnya sedikit, jadi jadi pompanya harus banyak kan karena gitu lama-lama. Jadi frekuensinya akan banyak. Itu istilah ininya VO2 max kali ya? Kalau VO2 max lebih ke arah oksigen. Kemampuan sel tubuh untuk menyerap oksigen. Itu terkait dengan performance ya. Ngaruh daya tahan nggak itu? Ngaruh banget. Biasanya orang yang daya tahan tubuhnya atau kita sebut endurance-nya udah, contohnya misalnya pelari maraton itu, atau yang itu pasti VO2 max-nya cukup bagus karena secara fitness levelnya juga dia bagus. Terlatih lah ibaratnya paru-paru, jantung dan seluruh sel tubuhnya itu termasuk ototnya terlatih untuk mengelola oksigen ini dengan optimal. Kan makanya contohnya nih kayak gini, naik tangga udah capek gitu ya, baru satu lantai, nah itu kan bisa jadi kebugarannya juga rendah. Biasanya mempengaruhi VO2 max-nya juga mungkin rendah. Nah ini kan banyak ada saya baca beberapa literasi gitu ya. Ada dua kubu nih dok. Ada dua kubu dalam olahraga. Kubu apa tuh? Ada kubu yang fokusnya ke kardio, ada kubu yang fokusnya ke satu lagi misalnya ke beban, strength training ya. Nah ini kubu. Ada yang kalau yang pendapatnya nggak bagus tuh olahraga aerobik terus kardio terus sebaliknya dengan ini. Ya biasalah gitu lah. Nah, kan hadirnya podcast ini untuk bisa menyeimbangkan ya info-info itu. Nah, kira-kira gimana dok? Kombinasi antara strength beban gitu dengan kardio seperti apa? Misalkan lari 10 kilo, nah gimana caranya menyeimbangkannya dengan strength trainingnya gitu? Iya, jadi olahraga kesehatan itu ada 4 poin sebenarnya ya. Ada kardio, kemudian latihan kekuatan atau disebutnya tadi resistance training, strength training gitu ya. Terus ada fleksibilitas sama satu lagi keseimbangan. Empat-empatnya harus dilatih. Ada fleksibilitas, ada keseimbangan. Iya. Jadi kalau fleksibilitas kan kelenturan. Kalau keseimbangan ya kemampuan dia menjaga ya. Empat-empatnya harus dilatih. Nanti ini memang perlu belajar yang lebih mendalam gitu ya. Intinya kalau secara umum WHO itu memberikan guideline umum nih untuk semua orang gitu ya. Empat-empat ini harus ada. Yang pertama kardio. Kardio itu jalan tuh kardio. Berenang, sepeda, lari, itu termasuk yang kardio. Itu sebenarnya untuk orang dengan umum, terus berat badannya normal, itu sekitar 150 menit per minggu. 150 menit per minggu. Intensitasnya sedang. 150 menit itu bisa dibagi misalnya 30 menit kali 5 hari. Ya kan? Jadi disesuaikan dengan kemampuan dan adanya waktu kita. Misalnya kita bisa 30 menit bisa, 30 menit. Intensitas sedang itu yang paling mudah adalah talk test. Talk test itu kalau masih bisa ngerumpi nih ibu-ibu gitu ya, mau kemana olahraga tapi ngerumpi nyanyi gitu ya, itu berarti kan intensitasnya sangat rendah. Bahkan bisa jadi zona 1-2 lah gitu. Habis pulang itu beli sebelah gitu ya, jadinya nggak turun-turun. Nah iya, saya bilang latihannya udah di zona 1-2 terus pulangnya sebelah gitu ya.
Tapi kalau zona sedang itu dia masih bisa mengucapkan 2-3 kata. Kalau udah zona yang tinggi, udah hehong tuh, udah nggak bisa ngomong. Bentar ya, capek. Nah, itu udah intensitas tinggi. Jadi yang paling mudah kita biasanya di masyarakat dengan talk tes bicara. Kalau masih bisa ngomong 1-2 kata, berarti itu medium lah, sedang. Plus bisnisnya gimana tuh? Pas saya mau di zona 1 terus, ada. Nanti nggak ada perubahan tuh kalau zona 1. Ada perubahan. Nanti saya jelaskan yang ini dulu ya. Jadi terkait tadi apa kardio ya, 30 kali 5 menit. Nah, setelah itu ada strength training. Strength training ini adalah latihan kekuatan. Minimal dia 2-3 kali per minggu. 2-3 kali. Ya. Kan waktunya kan cuma 7 hari. Nah, bisa jadi di salah satu itu tuh ada yang strength training dikombinasi dengan kardio. Tapi mungkin jumlahnya nggak full, misalnya 2 jam nanti kelelahan. Jadi mungkin yang utamanya adalah strength trainingnya, baru nanti setelah itu dia ngelakuin kardio dalam satu waktu bisa. Nah, terus kalau fleksibilitas itu dengan pemanasan dan pendinginan itu kan kita fleksibilitas ya dilatih. Kadang sih pemanasan kita tuh nggak cukup melatih itu. Sebenarnya kan kalau yang full itu udah sampai kayak misalnya duduk di bawah, split gitu ya, kita sentuh dengkul, sentuh jempol, itu kan kadang nggak sampai seperti itu. Nah, itu termasuk. Atau yoga itu bisa fleksibilitas. Dan kalau yang keseimbangan, misalnya kayak berdiri 1 kaki, kemudian kayak di pemanasan pendinginan juga ada ya, misalnya kayak kita yang statis, yang dinamis. Nah, kalau yang khusus untuk keseimbangan itu wabil khusus lansia harus dilatih karena dia mencegah jatuh. Yang paling bahaya itu rasa ya. 57 itu hanya angka ya teman-teman. Belum, lansia kan 60-65 ke atas. 57 hanya di KTP saya ingat. Kayak gitu. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian nanti akan ada sesuai tujuan nih Coach Yana. Kalau yang mungkin badannya kurus krempeng gitu ya, sehatnya seperti apa, kan tadi cek berat badan dan tinggi badan, ternyata kurus krempeng, oh berarti lebih banyak di strength trainingnya untuk membangun ototnya. Kalau untuk pelari, ya pelari itu dua-duanya harus. Ya kardionya juga iya, gimana dia udah biasa mau misalnya lari 10K gitu ya, mau lari 10K kalau dia nggak latihan lari kan bertahap. Tapi strength trainingnya, kekuatannya juga harus, karena biasanya kardio itu juga kalau dalam durasi yang lama itu selain gula darah dan gula di hati, glikogen disebutnya, dia akan ngambil otot juga. Kalau udah panjang, apalagi orang-orang maraton. Apalagi yang trail run itu, yang olahraga lari trail run itu kekuatan ototnya berbeda. Iya. Karena ada naik turun. Kan kayak kickboxing ya, bandingkan dengan yang sprint gitu. Sprint kan berotot, karena dia memang harus fast twitch dan kekuatan kecepatan gitu. Kalau yang itu daya tahan tubuh yang maraton. Jadi maraton itu kecil-kecil. Makanya nanti di menu makanannya akan berbeda. Oh gitu. Ya. Jadi tergantung ya sahabat PKS itu ya. Kalau olahraga lari mau mana nih yang dipilih, lari maraton atau mau lari sprinter ya? Atau lari trail run. Intinya bahwa empatnya itu tetap harus dilakukan oleh siapapun, bahkan ibaratnya atlet angkat besi pun dia pasti akan melakukan ada kardionya gitu, tinggal persentasenya mungkin akan berbeda. Dan itu agility itu kayak sepak bola perlu agility. Iya. Tenis lapangan perlu agility. Pedal sama juga perlu ya. Kelincah. Lincah, kalau nggak lincah susah ngejarnya ya, ngejar bola apa ya. Sama ini yang menarik, jadi ingat terkait tadi ya, olahraga yang disebutnya high impact. Impact. Kayak lari, futsal, high impact. Badminton, futsal, bola. Itu untuk usia-usia 40 tahun ke atas tuh wajib tadi screening dulu. Karena dia itu tiba-tiba nih ya, kan dia nih tiba-tiba lari ngejar bola, tiba-tiba terus gol langsung kan
tensinya naik, Naik. heart rate-nya naik, itu untuk orang-orang yang tidak terlatih itu akan berbahaya atau ada masalah misalnya hipertensi, ada kelainan jantung. Iya, iya. Ada beberapa Makanya kasus Bu, cek. di kader itu Iya. latihan badminton kemudian usia 40 tahun menikah. Iya. Ada beberapa Iya. kasus Cashnya di situ ya. Ya, makanya kenapa yang tadi 6 itu penting ya. Karena kita tahu dulu cek kesehatan. Ternyata, saya nggak ada keluhan, belum tentu nggak ada penyakit, harus dicek untuk tahu itu. Dan Tapi seringkali ketika akan ngecek orang udah takut duluan dok. Gimana tuh? Iya, Medical check up. atau itu kan mungkin nggak siap menerima kenyataan. Takdir itu loh, itu berarti nggak siap menerima takdir loh ya. ini hal-hal khusus ya. Mungkin gini Dok, boleh nggak usah cek, tapi kita melakukan aktivitas itu bertahap. Misalnya jalan dulu. Iya betul. Sekilo, besok 2 kilo, besok lagi 3 kilo, 5 kilo, kemudian lari ringan. Udah siap lari pace 7, naik ke pace 6, naik lagi ke pace 5 dan seterusnya. Iya. Jadi sampai kemudian kita merasa tubuh kita udah siap loh untuk Adaptasi, mendapatkan beban lebih gitu. Seperti itu. Sehingga karena ada orang-orang tertentu dia tidak siap untuk dicek Bu. Iya. Dia juga nggak tahu ngeceknya di mana nih. Dokter umum tahu nggak tentang ini? Ya kayak gitu tuh. Sederhana kok, di Posbindu bisa. Posbindu itu jadi dia cek tinggi badan. Jadi Posbindu itu pos pembinaan terpadu. Orang-orang awam bisa taunya itu buat lansia, kakek nenek doang. Padahal dari mulai usia 15 tahun sekarang itu sudah mulai ada screening diabetes. Itu dicek gula darahnya di situ gitu. Jadi yang pakai alat itu. iya, nah itu jadi sebenarnya seperti itu. Tapi betul kalau misalnya cek kesehatan nggak mau, saya sih nggak rekomendasikan ya, karena ya tadi banyak kecolongan gitu ya. Dan memang wajib gitu. Kita nggak mau program olahraga pun kita harus tahu sebenarnya kita tuh kondisinya sekarang tuh lagi baik-baik saja atau harus ada terapi. Tahu-tahu kan tensinya tinggi terus pingsan, misalnya tahu-tahu begitu karena kan memang tidak diperiksa. Tapi betul tadi Coach Yoyo bilang kalau olahraga itu memang mulainya bertahap. Tadi yang sedikit-sedikit, bahkan kayak misalnya ini nggak cocok nih usia 40 tahun ke atas lari dulu gitu, nggak cocok buat siapa. Kalau yang memang awalan betul berarti dia harus jalan dulu. Setelah jalan nanti jalan cepat. Kalau nggak jalan cepat jalannya ditanjakan. Kalau nggak jalan cepat atau jalan ditanjakan bawa beban sambil jalan biasa, itu kan menaikkan level. Gitu. Nanti jadi nggak langsung lari gitu ya. Langsung kita 5K, 10K gitu kan. Mungkin bagi orang muda aman-aman aja. Cedera pasti ada, tapi mungkin minimal kalau usia 30-40 ke atas tuh udah beresiko. Kenapa? Karena kalau laki-laki resiko kecenderungannya gangguan jantung, hipertensi dan obesitas itu sudah mulai di usia 35. Oh gitu. Iya. Makanya kalau kita ada keluhan-keluhan itu harus lebih diperhatikan gitu. Kalau laki-laki di usia kecenderungan sekarang ya, karena mungkin banyak yang obesitas, itu ada yang mengalami serangan jantung, stroke di usia 35, bahkan mungkin lebih muda. Kalau perempuan, selama dia masih haid, ada pelindung hormon. Nanti setelah menopause baru dia nyalip. Sudah mulai itu ya. Resikonya kelainan jantung, hipertensi segala macamnya. Berarti aman dong perempuan itu ya? Tanpa olahraga, enggak. Wah itu beda lagi tuh babnya. Bisa sendiri tuh. Kalau perempuan setelah dari 30 tahun ototnya itu menurun. Hormon estrogen itu ketika menopause dia udah sangat rendah, otomatis massa ototnya berkurang, terus kemampuan dia menahan nyeri, peradangan itu menurun. Makanya uring-uringan, karena semua karasa, kata orang Sunda mah karasa gitu. Jadi kalau sedikit lagi apa namanya lagi mes gitu ya, para suami harus ini harus sadar ya, harus bisa malam. Apa kan yang red flag ya? Bahaya gitu. Harus manis-manis gitu. Iya. Penting juga buat perempuan. Coach, jadi untuk pemula nih ya, kita ngomong untuk pemula lah gitu ya. Target olahraga yang tepat untuk pemula itu apanya dulu targetnya?
sehingga dia sempat bosan. Ya. Pemula saja Pak. Kan ada juga anak muda pemula juga. Usia 40 tahun belum pemula juga. Ada yang usia 67 baru sadar, oh saya harus olahraga. Gitu. Jadi mungkin startnya ada di mana itu? Ya, startnya di mana? Mulai. Jadi start itu bukan start usia ya, tapi start pada saat dia nggak pernah olahraga nih. Tiba-tiba terbangun kesadarannya, saya pengen olahraga nih, pengen lebih bagus nih, pengen kecilin tubuh nih, pengen apa lah gitu kan. Pun pasti ada target tuh. Ya, selain makanan dan sebagainya, dia targetnya pengen olahraga nih. Gimana cara menentukan targetnya? Harus mulai dari mana kah atau gimana? Ya, ini berdasarkan pengalaman dan penglihatan saya terkait dengan olahraga ya. Pertama saya kira juga mereka harus tahu posisi dia di usia berapa. Mungkin betul pakai dicek dulu tentang tekanan darah, jantung, kolesterol semacam seperti itu, atau posisi body mass index kita di mana seperti itu. Perlu, tapi yang kalau kesadaran itu sudah ada, saya kira akan lebih jauh lebih mudah kita membuat program sendiri. Menurut saya yang hal yang perlu ditanamkan itu adalah yang penting aktivitas, bergerak dulu. Mau bentuknya apa, bergerak dulu. Baru kemudian itu adalah bertahap. Yang paling mudah adalah kalau pengen nggak mau keluar rumah, ya sudah di jalan tempat saja. Atau misalnya di rumah posisi duduk kayak gini juga bisa ya? Bisa misalnya begini bisa. Ini banyak gerakan dengan kursi banyak sekarang, sampai juga dengan ini kekuatan tangan atau punggung banyak sekali kalau kita, makanya nanti Coach Yana sebagai deputi olahraga kesehatan harus punya program. Siap. Saya balikin lagi. Nah, sebetulnya di rumah bisa. Kemudian bisa juga di rumah itu tidak olahraga aktivitas sendiri. Misalnya di rumah berantakan. Sudah setengah hari full beres-beresin rumah saja. Pasti keluarkan gitu. Apalagi kalau di luar hujan gitu ya. Misalnya gitu. Jadi malas mager tidur. Jadi saya setuju kalau untuk mencapai kondisi sehat itu bukan olahraga saja. Yang penting adalah aktivitas fisik. Aktivitas fisik. Dan kayak misalnya saya aktivitas fisik. Oh, hari ini saya olahraga. Saya mau bikin kandang ayam. Satu hari. Dalam proses membuat kandang ayam ini, jadi kan semua gerakan duduk, berdiri, dan semacam tangan semua itu jongkok berdiri, itu capek lah Mas Ena. Jadi tidak harus dia orang itu memilih, oh hari ini saya jalan kaki. Itu bisa dikonversi, hari jalan kaki saya konversi dengan ngepel seluruh rumah sama membantu istri saya. Betul oke. Iya. Secara dari kemudian baru bertahap gitu. Capaian misalnya kalau saya pengen punya program ini. Saya pengen punya berat badan 72. 7 dia udah overweight. Tapi saya nggak pengen banyak lemak. Makanya kemudian adalah strength saya tingkatkan, protein saya tambahkan. Sehingga badannya bertambah, ototnya bertambah, dan itu diperlukan oleh usia 57 tahun karena usia 50 ke atas itu rata-rata mengalami penurunan massa otot ya. Nah itu harus kita gas lagi supaya otot kita nggak kendor, nggak kurang, dan tubuh kita otot kita dan tulang kita mampu menumpang karena pada usia tua kita jadi sehat. Nah ini memang yang menarik nih Pak Ciana. Jadi sampai WHO itu menyebutkan bukan lagi hanya latihan fisik. Latihan fisik itu kan kalau bahasa kita itu ada exercise, ada sport. Kalau sport itu kayak olahraga permainan, ada aturannya. Kayak tadi ya, ada main bola, bulu tangkis. Terus ada latihan fisik. Latihan fisik itu exercise, mau tadi jalan, berenang, lari, sepeda. Terus yang strength trainingnya juga latihan beban gitu. Nah kemudian
ada juga bahwa sampai statement itu minimal tadi aktivitas fisik. Saking sekarang orang itu sudah terlalu banyak berat badannya terlalu itu ya overweight, obesitas, terus dia aktivitasnya, gerakannya, jadi disebutnya istilahnya sedentary lifestyle gitu ya. Mau makan gitu ya, nggak perlu nyari dulu, tinggal telepon datang. Mau masak tinggal cetrek gitu ya, segala macam. Mesin cuci ya, mau nyuci tinggal mencet, ngeringin juga tinggal mencet gitu kan. Kebayang kalau dulu kan petani misalnya mau mandi harus nimba dulu, Iya betul. mau ambil santan nih kelapa, mau ini manjat dulu kelapanya, marutnya, ngebelahnya gitu kan. Jadi aktivitas fisik orang sekarang itu sangat rendah, sehingga kemudian daripada tidak sama sekali jangan ditinggalkan. Nah, tadi Coach Yoyo itu memberikan apa sih namanya alternatif lah. Orang yang bilang sibuk gitu ya, bahkan yang rapat di kantor aja bisa tuh kayaknya Solius push up. Jadi duduk sambil kemudian jinjit, berdiri, duduk lagi sambil jinjit, itu lumayan tuh 2 jam berapa? 2 jam begitu gitu ya. Itu ada efek positifnya buat tubuh kita, walaupun kalau nanti bahasnya untuk kesehatan yang lebih atau kebugaran, nah itu beda lagi. Itu harus ada target. Iya, ada target, ada latihan fisik, ada programnya gitu. Tapi kalau memulai nih katanya kan habit mulai, ya pokoknya daripada mager udahlah, bisanya jalan, ayo jalan gitu ya. Dan itu prinsipnya frekuensinya sering, durasinya sebentar dulu, dan intensitasnya ringan dulu. Dari mulai situ ya? Iya, jadi frekuensinya misalnya, karena kan buat membangun habit nih. Betul. Jadi kayak orang belajar ngaji tahsin seminggu sekali kan udah lupa lagi. Ini huruf apa ya kemarin gitu kan ya? Apa kok gitu ya? Jadi bingung kan, udah seminggu tapi tiap hari, tapi mungkin dia 5 hari gitu ya, 2 harinya dia istirahat, terus durasinya, aduh saya sempatnya 10 menit, oke 10 menit dulu gitu ya. Nah nanti intensitasnya yang tadi, apa masih bisa ngobrol, atau dia bisa ngobrol 2 kata. Dan ini menjadi garis bawah berlaku untuk semua umur. Kok kenapa? Karena mungkin bagi orang yang masih muda, dia nggak pernah olahraga. Jalan cepat dia mungkin intensitas rendah, karena dia masih muda. Tapi bagi usia 70 tahun nggak pernah olahraga, jalan biasa aja bisa jadi intensitas tinggi, sehingga dia harus turunin dulu pelan-pelan jalanan. Jadi itu talk test itu atau tes bicara itu individual. Nah kayak orang naik turun tangga, ada yang kecapean, ada yang ngobrol naik tangganya kayak gimana gitu. Ada yang menarik Bu dokter ya. Ada olahraga itu dikombinasikan dengan ibadah. Maksudnya ibadah mado, ibadah khusus ya. Itu misalnya gini, sholat di masjid itu bukan masjid terdekat. Dia masjid 1 kilo. Dia jalan kaki ke sana dan berangkatnya sholat di sana dan pulang lagi jalan kaki. Boleh, bagus, bisa melakukan itu. Pertama ya. Yang kedua ada juga misalnya, ini ada kader juga kader. Dia beli ini sepeda statis, dan kemudian di depannya Quran. Pada saat dia pakai sepeda statis, dia baca Quran. Keren kan? Jadi pada saat sebentar lagi kan Ramadan. Betul. Bisa itu. Termasuk juga apakah jalan kaki atau dengan zikir itu jadi menarik. Jadi ada tambahan plus olahraga dapat, ibadah dapat, pahala dapat, berkah juga dapat. Kayak sholat tarawih gitu ya. Nah itu kan habis makan malam ya, kita berbuka. Nah kalau tidur kan gawat surat. Nama berat badan itu langsung. Kita kan ayo dicontohkan untuk sholat. Nah itu sholat tarawih itu luar biasa. Karena kan ini pasti ada sujud, ada gerakan squat, dari sujud ke berdiri gitu. Kalau dia gerakannya bagus, itu sangat bermanfaat. Tumak meninah di setiap gerakan sholat itu secara sains ada manfaat. Iya, betul. Ada manfaat. Sujud tumanina itu sujud ada lama dengan waktu seberapa sekian
detik itu ada manfaatnya. Saya pernah baca nih katanya ada keseimbangan, mengalirkan ada darah. sel otak yang hanya boleh dipenuhi aliran darah tertentu sekian detik. Itu saya pernah baca di YouTube. Dan itu hanya dicapai pada saat sujud sholat. Jadi optimalisasi aliran pembuluh darah. Ketika kita angkat tangan ini ngebuka dada, jadi paru-parunya terbuka. Terus pakai tenaga berarti ya? Iya, jadi sholat tuh nah, mindfulness termasuk ketika ruku juga kan. Ruku yang betul itu kan punggungnya harus rata. Itu stretching itu. Orang sering nggak memperhatikan punggungnya itu kayak kalau ibaratnya naruh gelas nggak tumpah itu. Punggungnya harus rata. Tangannya itu menyentuh si lutut. Jadi itu kayak ditarik gitu. Harus bertenaga gitu ya kalau lemes. Iya, jadi lebih ke arah apa tuh mindfulness di sini. Fokus, khusyuk, dan khusyuknya itu memang ya dengan ini ya, dengan energi. Dok, gimana pendapat ada sebagian orang yang berkata, saya mah nggak bakat, saya mah nggak hobi gitu ya, dalam olahraga mah terjadi bakat lah di olahraga mana. Tapi ya itu yang menyebabkan yang bersangkutan itu pernah olahraga, apapun olahraganya ya tadi ya, olahraga yang ringan, olahraga yang biasa. Gimana cara ngedobrak mindset? Saya mah nggak bakat. Bakat olahraga, apakah harus bakatin tubuh lah gitu dong? Bagi olahraga gitu tuh mana? Iya, ini ada Edward Stanley bilang gitu. Kalau kamu tidak mampu meluangkan waktu untuk olahraga, nanti suatu waktu kamu harus menghabiskan waktu untuk mengobati, ya, untuk berobat. Jadi mau pilih meluangkan waktunya itu untuk olahraga atau mau waktunya itu nanti habis buat berobat, buat ngantri, gitu. Jadi itu pilihan. Dan dalam Islam kan banyak nih yang dalil-dalil terkait dengan kesehatan dan kekuatan ini. Gitu ya, Allah lebih mencintai mukmin yang kuat dibandingkan yang lemah. Walaupun di belakangnya akhirnya Allah juga memberikan keberkahan untuk keduanya. Artinya kan itu motivasi ya. Kalau udah takdir ya ada yang kuat, ada yang sakit-sakitan, nah itu terkait dengan motivasi bahwa dua-duanya akan berkah dengan kondisi masing-masing, dengan respon mereka masing-masing sesuai ajaran Allah gitu ya. Terus Rasulullah sendiri berpesan begini, ada dua hal yang membuat manusia itu lalai, yaitu satu waktu luang, yang kedua kesehatan. Kesehatan ya. Tadi Edward Stanley bilang mau bela-belain nyediain waktu untuk sehat dengan olahraga atau nunggu sakit dulu. Iya. Baru olahraga. Kan lalai kita kan gitu ya. Sakit gigi gitu ya. Sakit gigi. Kalau tahu gitu mau rajin sikat gigi gitu ya sesudah makan sebelum tidur. Tiba-tiba ibu-ibu tuh sakit pinggang, wah itu udah masalah. Apalagi menjelang premenopause karena tulangnya mulai masa ototnya menyusut, keropos, ototnya mulai mulai menyusut juga, hormon estrogennya berkurang, peradangan di mana-mana, udah tuh sakit di bahu, sakit di pinggang, terus ya nyesel. Coba kalau muda dulu latihan olahraga, ketemuan suaminya harus mijitin kayak gitu ya. Nah, yang unik nih wacana bagi teman-teman nih di PDS TV gitu ya. Kalau gitu saya telat dong, katanya saya udah bisa menopause, udah 60 tahun. Tidak ada. Gak ada otot. Dan otot itu sama kayak otak. Ya, disebutnya bioplastisitas, kemampuan kemampuan berkembang, meregenerasi kapan saja selama dia dirangsang, dilatih. Jadi pernah lihat nggak orang yang habis keluar dari rumah sakit kurus kering habis, terus atau misalnya nenek-nenek nggak bisa jalan di kursi roda atau pakai tongkat, naik tangga udah merayap begini, terus dia latihan. Nah ini latihannya awalnya penguatan otot. Penguatan ototnya nggak langsung tiba-tiba jongkok berdiri bawa dumbbell gitu, enggak.
duduk, diangkat kakinya, tahan. Ini lumayan nih gitu berapa kali sampai akhirnya dia bisa pakai dari kursi roda pakai tongkat gitu. Jadi ini nggak ada kata terlambat. Jadi sama ya otot dan otak gitu ya cara kerjanya. Tuh. Makanya kan ada yang Hafizoh ya usia 80 tahun. Aduh, itu mau malu. Itu kan luar biasa karena dirangsang terus otaknya. Jadi otot kalau nggak dirangsang dia akan stuck gitu ya. Tuh, bahkan otot menyusut. Bukan hanya stuck ya, tapi menyusut. Iya. Nah, itu biasanya orang tua kan bilangnya ya, wah kalau udah tua jangan terlalu banyak ngangkat berat, jangan kerja capek. Teori lama itu. Teori lama itu. Iya. Sampai ibaratnya kalau anak nggak sayang gitu, kalau misalnya ada cucian, ibunya nyuci, ibunya ngepel, ini anaknya kemana? Oh nggak biru walidain banget. Sekarang itu harus diubah mindsetnya. Tahun baru habit baru. Nah, termasuk memperlakukan, tapi memang harus dengan penuh apa ya namanya kasih sayang ya. Yeah. Namanya orang tua kan nggak bisa dirubah mindsetnya, susah. Tetap mungkin artinya mau diajak jalan gimana nih? Ajak belanja kalau ibu-ibu ya. Kan dia jalan tuh jauh, aduh capek ya, nggak apa-apa dikit lagi kita mau belanja ke situ. Padahal sebenarnya atau ke mall, jadi nggak harus. Ayo olahraga, mama harus olahraga nggak bisa tuh kalau udah sepuh ya. Jadi diajak kayak main anak kecil. Bawa cucunya jalan-jalan. Semangat itu jalan. Iya betul. Kalau saya dan dokter ini ada pertanyaan ya. Sebenarnya pertanyaan yang mewakili mudah-mudahan mewakili dari teman-teman sahabat-sahabat PKS di Jabat di rumah. Jadi banyak orang gitu ya mulai olahraga. Udah mulai nih olahraganya rutin gitu ya, dari yang ringan, sedang, intensitasnya berat gitu, bahkan berat gitu ya. Tapi pola makannya masih tetap berantakan. Sebenarnya seberapa penting sih ya nutrisi dibandingkan dengan latihan fisik itu sendiri? Mungkin saya atau dokternya bisa saling melengkapi. Nanti saya lapangan. Lapangan itu pengalamannya. Jadi memang kalau dia targetnya misalnya nih salah satu contoh, dia targetnya mau menurunkan berat badan gitu ya. Nah itu banyak faktor yang saling mendukung. Dan itu yang menyebabkan kenapa jadi gagal, gitu kan? Kalau tadi, saya olahraga, tapi makan masih berantakan, itu masih lebih baik karena tadi ya nggak boleh ditinggalin semuanya gitu ya. Itu masih oke, lebih baik. Tapi kalau targetnya mau menurunkan berat badan, itu akan sulit tercapai, gitu. Atau misalnya mau menurunkan berat badan, terus dia tadi ya udah oke olahraganya, makannya udah mulai diatur, tapi ternyata stres. Stres itu sangat mempengaruhi hormon lapar dan hormon kenyang. Dan stres itu mempengaruhi hormon kortisol yang kemudian dia akan meningkatkan detak jantung, heart rate gitu ya. Nah, termasuk salah satunya adalah menggiring tubuh kita untuk menyimpan lemak, gitu. Jadi stres juga mempengaruhi. Terus begadang, nah kan ibaratnya Allah sudah menciptakan malam dan siang ya untuk satu istirahat, ya ibadah di 1/3, 2/3 malam terakhir. Pasti seperti Rasulullah contohkan gitu ya, tidur lebih awal. Dan itu selalu teratur gitu kan. PKS kan suka bergadang. Nah, jadi kayak rapat sampai malam terus konsumsinya ini ya nasi kebuli gitu. Ada durian gitu ya. Kulineran gitu ya. Nah, itu yang harus diubah karena Rasulullah sendiri habitnya itu kebiasaannya adalah kalau tidak ada agenda yang penting itu ya akan tidur nggak ada isya. Kita sebenarnya sesibuk apa sih gitu ya Rasulullah kan ya. Dari Isya sampai jam berapa dok? Karena subuh. Segera biasanya segera. Jadi kalau jam kita nih maksimal tuh jangan sampai lewat jam 10 Jam 10 malam ya. Ya lebih baik lagi itu jam 9. Kalau atlet itu wah itu jam tidur tuh menjadi kunci untuk dia performanya bagus. Nah termasuk ketika menurunkan berat badan tapi kita sering begadang itu sama.
hormon stresnya keluar, terus dia gampang lapar, craving, Mungkin gitu gampang kali ya. ngemil gitu. Iya. Dan kalaupun nggak ngemil nih, aku nggak makan tapi begadang. Iya. Dia mengkonservasi energinya itu dalam bentuk lemak. Dan lemak itu sifatnya kan inflamasi, peradangan. Jadi membuat tubuh kita itu lebih mengalami kerusakan kecil-kecilan, pembuluh darah, sendi-sendi, kemudian jantungnya juga, paru-parunya. Makanya ketika COVID kemarin, orang yang obesitas, yang overweight itu masuk yang salah satu resikonya lebih besar dibandingkan orang yang penyakit. Iya. Orang dengan diabetes, hipertensi, banyak kelainan jantung, itu resikonya dia karena daya tahan tubuhnya juga. Pesannya gimana? Kalau sebenarnya kalau saya berpendapat bahwa memang yang penting tidak terlalu berlebihan. Yang makanan berantakan tadi, berantakan itu perlu diterjemahkan lagi. Berantakan ini seperti apa ini? Berantakan apa saja dimakan atau apa yang ada dimakan gitu. Jadi kan makan apa saja atau yang ada dimakan gitu. Kalau yang ada dimakan, yang terjadi dimakan. Seperti itu Rasulullah juga sama juga. Apa yang disiapkan oleh Aisyah di meja makan, makan. Kalau nggak ada ya nggak usah dimakan karena kalau nggak ada yang penting tidak berlebihan gitu. Terus itu pertama. Yang kedua harusnya dia tahu bahwa dia punya basic apa, punya riwayat apa. Misalnya saya keturunan keluarga diabetes. Pada saat itu ya kita nggak boleh minum gula dong. Meskipun mungkin pada saat itu dia tidak terasa ada penyakit diabetes, tapi dia punya potensi resiko ya. Resikonya. Sudah itu. Pada saat itu ya sudah minum nggak boleh pakai gula. Cukup dari nasi atau makan yang lain gitu. Kenapa? Gula itu akan dihabiskan di olahraga nanti. Karena setiap kali lari olahraga itu ngambil energi yang terdekat kan glukosa kan, gula sudah itu. Jadi ya sedih. Jadi kalau makan berantakan biasanya ya silakan saja. Selama dia tahu tentang dirinya, terutama kalau perlu dibatasi adalah gula. Kalau garam masih garam, tapi tetap bataskan sendoknya gitu, takarannya. Jadi sebenarnya kalau kita makan terlalu asin juga enak. Iya. Jadi kecuali yang instan tuh, tinggi garam. Yang kayak itu hati-hati. Iya betul kayak ciki Iya, makanan instan lah gitu. itu sudah bahaya gitu. Itu silakan selama itu energinya bisa dikeluarkan melalui olahraga. Itu belum bicara tentang berapa nutrisi kalori yang masuk, berapa kalori yang keluar, dan apa targetnya. Kemudian maksud saya makan saja, terus nanti kita olahraga secara teratur gitu. Terus jangan yang penting tidak terlalu berlebihan gitu. Termasuk jika semua makan manis berlebihan. Semua makannya. Nah ini orang lapan gitu. Jadi ya sudah begitu. Nah kalau misalnya kita ternyata setelah itu kita obesitas, ya berarti kita punya program tambahan lain yang menurunkan berat badan, menurunkan lemak, dan itu jadi program berikutnya. Oke. Itu. Baik. Ada satu pendekatan, mohon maaf ini mungkin sering bertentangan dengan saya ini. Bertentangan saya itu. Kok urip itu bikin susah? Kok hidup kok dibikin susah dengan aturan-aturan yang ada? Tapi kesehatan juga mengatur kalian loh. Makan tidak boleh berlebihan, nggak boleh tergesa-gesa. Berproses gitu. Dan semua disandarkan kepada Allah. Kalau apapun yang itu kita lakukan, olahraga dengan program, dengan diet, dengan baik itu kardio atau strength training. Tapi kalau niatnya bukan untuk meraih cinta Allah, buat apa? Mariana? Kan niatnya untuk meraih cinta Allah. Gitu. Sehat itu untuk taat gitu. Mantap. Nah, itu untuk meraih cinta Allah. Bahkan gini Bu, maaf, di pemerintah kan punya undang-undang tentang olahraga nomor 11 tahun 2022 masalah. Itu di situ disampaikan bahwa olahraga itu untuk menciptakan manusia punya moral dan akhlak mulia. Itu di undang-undang tentang olahraga negara kita lah. Dan pendekatan itu harus kita
Kita buat tidak hanya gerak badan mengeluarkan keringat, tapi bagaimana olahraga menjadi sarana untuk meracun badan. Itu berkahnya Pak Yana, sehingga misalnya kalau ada kolesterol, lemak yang berlebihan, kemudian gula berlebihan, itu udah Allah tutupin itu semuanya, dimaafkan lah. Itu kajian non sains gitu. Kita sih nggak bertentangan juga ya, artinya kan role model kita Rasulullah. Iya. Rasulullah sendiri dan dulu washrul wala tusrifu kan dalam Allah. Ya makan dan minum lah sebenarnya. Yang dilarang itu kan sedikit sebenarnya, tapi tidak berlebihan. Nah, cuman tidak berlebihannya itu kemudian diterjemahkan dalam sains. Harus ada ukuran. Kan orang misalnya saya tingginya segini, perempuan usia segini dengan bapak-bapak beratnya segini nih sama-sama, ya bisa jadi yang satu berlebih satu enggak. Itu ada aturannya gitu. Nah itu di sainsnya, di ilmu pengetahuan. Termasuk yang konsep 1/3 itu sepertiga itu air, 1/3 makanan, 1/3 udara. Yang idealnya 1/3 air ya pasti air. Air itu air tanpa gula. 1/3 makanan apa ini? Kalau makanan cuma roti doang, maksudnya itu. Nah itu akhirnya sains yang bicara. Nanti saya ada diterjemahkan makronutrisi. Masya Allah, luar biasa ya sahabat PKS TV Jawa Barat. Nih pengennya kita sampai dini hari ya kita Cuma untuk edisi perdana ini kita sengaja membuat rekan-rekan atau sahabat-sahabat di rumah penasaran gitu ya tentang apa sih program-program Binatora ke depan. Sebagai pertanyaan penutup, mungkin jawab singkat ya masing-masing ya. Saya pilih lari pagi atau gym malam? Lari pagi. Lari pagi ya. Oke. Dokter Neng, pilih dada atau pilih ayam? Paha ayam. Saya bingung dada apa nih? Dada ayam atau paha ayam? Dada ayam. Kenapa bisa ya? Saya pilih paha ayam yang lebih gurih. Enggak di Mas. Jawabannya tadi. Lari pagi. Lari pagi. Karena malam ada aktivitas lain. Kan kita itu makhluk siang, bukan makhluk malam. Kalau makhluk malam itu kelelawar. Mohon maaf ya, tentu saya suka malam. Ini bukan menjadi. Ya maksud saya malam itu digunakan untuk istirahat, kemudian digunakan untuk bercengkrama dengan anggota keluarga. Ketemu besok malam, siang pagi itu gym malamnya. Ya kalau ada pilihan pagi kan malam. Kalau pilihan pagi nggak bisa ya malam nggak masalah. Yang penting olahraga. Dokternya sendiri kenapa pilih dada ayam? Iya, dari persentase lemaknya lebih rendah. Makanya tadi gurih paha ayam karena lemaknya lebih banyak, apalagi dengan kulit. Yang kedua kandungan proteinnya lebih tinggi. Oh iya Bu, iya karena otomatis lemaknya sedikit, jadi proteinnya akan lebih. Siap Bu. Tapi saya ganti nanti. Tapi itu juga tergantung cara masak. Masaknya apa, digoreng? Kalau digoreng nambah lemaknya dari minyak. Paling digoreng lebih ya? Menurun gizinya, gantungan gizinya karena rusak sebagian digoreng atau dibakar yang sampai gosong tuh. Nah gitu, jadi mungkin direbus, dibikin sop, dibikin pepes, itu lebih baik. Itu ya, jadi ilmu ya. Makanya tadi saya bilang di awal, walaupun ini obrolan ringan tapi daging semua isinya. Daging ayam. Dan sekali lagi, kayaknya kita udah lama-lama nih sahabat PKS TV Jabar di mana Anda berada. Tapi rasanya waktu juga lah yang memisahkan kita. Dan terima kasih banyak pada Coach Senior, Dr. Nek, atas ilmunya, atas pengalamannya yang luar biasa. Semoga bisa menjadi inspirasi ya, tidak hanya bagi saya ya, tapi juga bagi rekan-rekan, sahabat-sahabat PKS TV Jabar dimanapun berada. Dan marilah kita pertahankan habit kita, ya, kebiasaan baik kita di 2026 ini. Ingat ya, sebentar lagi kita akan menjelang bulan suci Ramadan gitu ya. Ya harus fit, harus segar, harus bugar gitu ya. Dan insya Allah ada podcast selanjutnya kita akan bahas tentang gitu ya. Ramadan. Menarik kita tunggu ya, kebugaran di bulan Ramadan. Baik, saya Ahyan undur diri dari podcast ini. Kita bertemu lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.